Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini adalah Sedara Lampung .id dengan headline modus jadikan kekasih dan ingin menikahi, pria di Tulang Bawang nodai pelajar usia 12 tahun 3 kali. Janji manis YH alias IN 32 tahun, warga Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang kepada seorang pelajar berinisial A 12 tahun berakhir di balik jeruji besi. YH ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang. Berdasarkan pemeriksaan aparat kepolisian, pelaku telah menyetubuhi korban yang masih di bawah umur sebanyak 3 kali. Semuanya dilakukan di wilayah Kecamatan Penawartama, Tulang Bawang. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Indi Krusmono mengatakan, terbongkarnya perbuatan asusila pelaku kepada korban karena orang tua korban curiga dengan tingkah laku anaknya. Orang tua korban memeriksa HP anaknya tersebut dan mendapati pesan singkat WhatsApp dengan seorang laki-laki yang mencurigakan. Pada saat itu, orang tua korban lalu meminta tolong N 40 tahun yang merupakan budenya untuk menanyai korban. Akhirnya korban mengakui telah disetubui oleh pelaku sebanyak 3 kali, kata AKP Indi Kamis 17 Oktober 2024. Keluarga korban lalu melaporkan peristiwa yang dialami ke aparat kepolisian. Polisi bergerak. Akhirnya pada hari Selasa 15 Oktober 2024 sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pelaku berhasil ditangkap personel Polsek Penawartama dan langsung dibawa ke Mapolres Tulang Bawang. Pelaku mengakui perbuatannya dan langsung ditahan. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku ini berpacaran dengan korban terang Kasat Reskrim. AKP Indik menjelaskan, awal mula pelaku melakukan perbuatan asusila terhadap korban yakni tangan korban ditarik paksa oleh pelaku, lalu diiming-imingi dan dikasih uang Rp5.000. Korban juga dijanjikan oleh pelaku akan dinikahi. Korban juga diancam oleh pelaku agar tidak menceritakan perbuatan asusila tersebut kepada orang tuanya, ungkap Indik. Pelaku juga mengakui semua perbuatannya yang telah menodai korban sebanyak 3 kali. Kejadian pertama terjadi pada Minggu, 24 September 2024 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat di areal Peladangan Karet. Baik pemirsa, kita balik ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari Lampung.id dengan headline wajib jalani rehabilitasi mahasiswa yang pamer kemaluan alami gangguan eksibisionis. Polresta Bantar Lampung telah menerima hasil tes kejiwaan pelaku DGZ 23 tahun, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri Bantar Lampung yang terlibat kasus eksibisionisme, di mana pelaku kedapatan memperlihatkan alat kelaminnya di sebuah minimarket di Bandar Lampung. Berdasarkan pemeriksaan oleh dokter spesialis kejiwaan, DGZ 23 tahun dinyatakan mengidap kelainan jiwa atau eksibisionisme. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Ibtu Edi Sabara, mengatakan hasil kesehatan yang bersangkutan dinyatakan ada kelainan kejiwaan. Hasil tes kejiwaan diterbitkan oleh dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Dr. Adadi Cokro-Dipo pada Senin 7 Oktober 2024 menyimpulkan bahwa DGZ 23 tahun perlu menjalani rehabilitasi bersama psikiater. Menurut Ibtu Edi, proses rehabilitasi tersebut melibatkan konseling psikologi sebanyak 3 kali dalam seminggu secara mandiri. Selanjutnya, hasil konseling itu harus disampaikan ke pihaknya dan psikiater juga harus berkoordinasi karena ini tetap dalam pantauan unit PPA Polresta Bandar Lampung. Lebih lanjut, Ibtu Edi menyebutkan bahwa DGZ 23 tahun saat ini tidak ditahan di Mapolresta Bandar Lampung dengan penahanan yang ditangguhkan untuk proses konseling psikologi. Meski demikian, DGZ 23 tahun tetap diwajibkan melapor ke Polresta Bantar Lampung sebanyak 2 kali dalam seminggu. Rekaman video tersebut menunjukkan tersangka mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu-abu, serta sengaja memperlihatkan alat kelaminnya ke arah petugas kasir dan konsumen lainnya. Hasil tersebut terjadi pada Senin 30 September 2024. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.